Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis matriks. Namun sebelum kita memulai pembelajaran mengenai jenis-jenis matriks, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan share videonya agar video ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan para pelajar. Baiklah, marilah kita ikuti pembelajaran pada hari ini, yaitu jenis-jenis matriks. Adapun beberapa jenis-jenis matriks, yang pertama ada matriks baris, yang kedua ada matriks kolom, yang ketiga matriks persegi, yang keempat matriks diagonal, kemudian ada matriks skalar, yang keenam ada matriks identitas, yang ketujuh matriks segitiga atas, yang kedelapan matriks segitiga bawah, kesembilan ada matriks simetris. Bagaimana penjelasan ke-9 jenis matriks ini? Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Jadi pada matriks tersebut hanya terdiri dari satu baris. Kita perhatikan contoh, itu ada A sama dengan 3, 2, 7. Jadi dalam satu matriks itu hanya terdiri dari satu baris saja. Atau misalkan B 4 dan min 2. Jadi itu tadi ya contoh dari matriks baris. Ingat, penotasi dari matriks itu harus ditulis menggunakan huruf besar. Misalnya contoh A atau B. Kemudian yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Contoh, kita lihat matriks C sama dengan 10, 3, min 4. Jadi terdiri hanya satu kolom ke bawah, satu kolom. Atau matriks B itu 1, 3 ya. Jadi matriks baris dan matriks kolom harus bisa membedakan mana matriks baris, mana matriks kolom. Yang ketiga ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Matriks persegi memiliki ordo n. Jadi jumlah kolom dan baris pada matriks itu sama. Kita perhatikan contoh. Ini misal ada matriks E, bisa kita lihat 3, 4, 5, 6, 4, 1 dan lain-lain ya. Bisa kita lihat elemen-elemennya pada matriks tersebut. Matriks tersebut memiliki 3 baris dan 3 kolom. Jadi merupakan matriks persegi. Nah, matriks persegi berordo 3. Jadi memiliki ordo 3. Atau bisa kita lihat matriks M 1, 2, 3, 4 ya. Itu barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Maka disebut dengan matriks persegi berordo 2. Ya, kemudian kita masuk yang keempat. Yang keempat itu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang memiliki elemen-elemen matriks di luar diagonal utamanya bernilai 0. Saya ulangi ya, matriks persegi ialah matriks yang memiliki elemen-elemen matriks di luar diagonal utama itu bernilai 0. Contohnya bisa kita lihat ya, G sama dengan 1. Mana yang disebut dengan diagonal utama? Itu yang ditandai itu merupakan diagonal utama. Selain diagonal utama itu bernilai 0 ya. Atau seperti ini, sama, diagonal utamanya selain dari diagonal utamanya bernilai 0 ya. Angkanya bebas, beragam-agam. Itu matriks diagonal. Kemudian ada matriks skalar. Ya, matriks skalar adalah matriks diagonal yang memiliki elemen-elemen matriks pada diagonal utamanya bernilai sama.
Jadi kalau matriks diagonal tadi, matriks pada diagonal utamanya angkanya bebas ya, yang jelas bukan 0 selain dari 0. Tapi untuk matriks skalar pada diagonal utamanya dia harus sama. Bisa kita lihat pada contoh itu matriks J ya, diagonal utamanya ya nilainya 3, semuanya 3. Jadi nilainya sama pada diagonal utamanya. Atau bisa kita lihat pada matriks K ya, sama diagonal utamanya bernilai 4 atau bernilai sama pada diagonal utamanya. Dan yang keenam ada matriks identitas. Sedikit berbeda dengan matriks skalar, matriks identitas adalah matriks diagonal yang memiliki elemen-elemen pada matriks diagonal utamanya itu bernilai 1. Jadi yang dinamakan matriks identitas itu pada diagonal utamanya bernilai 1. Matriks persegi ya, lihat ini I. Jadi matriks identitas itu dinotasikan dengan I, selalu dengan I. Di diagonal utamanya bernilai 1, atau ya pada ordo 2 kali 2 juga sama ya, 1. Itu matriks identitas. Kemudian yang ketujuh ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang memiliki elemen-elemen matriks di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi matriks segitiga atas ini nilai atau elemen yang berada di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0, maka dia akan membentuk segitiga seperti ini. Ini kan contoh ya. Jadi pada di bawah diagonal utamanya bisa kita lihat diagonal utamanya itu 1, 3, 4 ya. Di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Jadi bisa membentuk ketika kita gambar yang memiliki nilai membentuk segitiga atas. Segitiga mengarah ke atas. Nah, kalau matriks segitiga bawah kebalikan dari matriks segitiga atas. Ialah matriks persegi yang memiliki elemen-elemen matriks di atas diagonal utamanya bernilai 0. Kalau yang segitiga atas tadi, yang bagian bawah bernilai 0. Kalau segitiga bawah, yang bagian atasnya yang bernilai 0. Kita bisa lihat contoh. Nah, seperti itu. Jadi, pada diagonal utamanya itu 1, 3, 4 ya, diagonal utamanya. Yang bagian atasnya itu bernilai 0. Sehingga ketika kita gambar, segitiga akan mengarah ke bawah. Yang terakhir ada matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks persegi yang memiliki elemen matriks baris ke I sama dengan elemen matriks kolom ke J. Mengapa saya bilang barisnya ke I atau kolomnya ke J? Karena semua baris dan kolomnya harus sama. Jadi misal perhatikan contoh ya. Ini ada matriks N. Elemennya 1, 2, 4, 2, 3, 5, 4, 5, 7. Jadi bisa kita perhatikan baris pertama dan kolom pertama. Ya, baris pertama dan kolom pertama nilainya sama. Baris pertama 1, 2, 4. Baris kedua 1, 2, 4 juga. Jadi sudah memenuhi syarat pertama. Tapi matriks simetris ini tidak hanya cukup dengan satu kesamaan atau satu baris satu kolom saja. Semuanya harus sama. Jadi baris kedua kolom kedua harus sama nilainya. Baris ketiga kolom ketiga juga harus sama nilainya. Jadi seperti kita lihat ya, baris pertama kolom pertama sama nilainya. Baris kedua ya dengan kolom kedua juga sama ya, bisa dilihat ya di tanda. Juga baris ketiga juga sama dengan kolom ketiga. Jadi seperti itu ciri dari matriks simetris ya. Demikian untuk materi kita hari ini, semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat.
Jangan lupa belajar di rumah, terus belajar di rumah, diulangi, materi-materinya diulangi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.